Selamat pagi, Bu dosen dan teman-teman. Perkenalkan kami dari anggota grup kecil 17 dan dari grup besar 4 IDP 2020. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai evidence-based practice. Kami memberikan ayat Alkitab pada slide presentasi kami dari Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ke-23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya kita dalam segala pelayanan kita melakukannya dengan tulus ikhlas seperti kita melayani Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu EBP. Dalam keperawatan, Evidence-Based Practice atau EBP merupakan proses pengumpulan data, memproses hingga menerapkan hasil penelitian untuk meningkatkan praktik klinis, lingkungan kerja, atau outcome pasien. EBP adalah pendekatan pemecahan masalah dalam praktik klinik yang mengintegrasikan dengan teliti penggunaan bukti yang terbaik yang dikombinasikan dengan keahlian klinis serta pilihan dan nilai-nilai pasien dalam membuat keputusan tentang perawatan pasien. Tujuan EBP dalam keperawatan. Tujuan dari EBP adalah pemberian data didasari bukti ilmiah agar dapat secara efektif melakukan tindakan keperawatan, dilakukan dengan didasari hasil penelitian penyelesaian masalah, serta dalam memberikan asuhan keperawatan dan jaminan standar kualitas dapat mencapai kesempurnaan. Untuk membantu kita dalam mengingat dan memahami tujuan EBP dalam keperawatan, kita dapat memahaminya sebagai suatu pemberian data yang telah didasari oleh bukti-bukti ilmiah atau bukti-bukti yang konkret dan hasil-hasil penelitian yang nantinya akan digunakan pada intervensi keperawatan yang diharapkan dapat efektif dan dapat mencapai standar kualitas asuhan keperawatan yang sempurna. Selanjutnya, pada EBP kita membutuhkan keterampilan, di mana keterampilan itu adalah pengetahuan yang merupakan hal penting dalam mengimplementasikan EBP yang merupakan cara penerapan EBP, pencarian bukti dalam meneliti dan mengimplementasikan EBP, serta terampil dalam mencari dan memilah fakta. Dalam IPNI 2011 olehku, dalam menggunakan EBP, perawat harus mampu untuk memberikan penilaian evidence-based, kemudian membuat rumusan solusi atau jalan keluar dari bukti terbaik yang ada, dan untuk itu, perawat perlu dilatih dengan pengenalan kurikulum yang membangun keterampilan perawat dalam persiapan untuk mempunyai konsep pemahaman yang lebih. Adapun proses dari evidence-based nursing practice ini yang pertama yaitu rumusan, di mana kita merumuskan apa saja pertanyaan yang berhubungan dengan penyakit klien atau pasien. Lalu yang kedua yaitu pengumpulan informasi yang relevan pasien. Yang ketiga yaitu evaluasi terhadap bukti-bukti yang ada. Yang keempat yaitu mengintegrasikan bukti atau menerapkan bukti yang kita dapatkan ke dalam praktek kita atau pengalaman pasien. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi untuk melihat keefektivitas dan efikasi intervensi keperawatan. Berikutnya adalah 7 langkah dalam EBP. Yang pertama adalah kembangkan semangat untuk mencari tahu. Sering terjadi banyak hambatan dalam pelaksanaan EBP. Sering terjadi kesenjangan antara pengetahuan perawat dalam merawat pasien dengan respon pasien yang berbeda. Oleh karena itu, sebagai perawat, kita harus merawat pasien dengan berbasis bukti. Kita harus mempunyai semangat untuk mencari tahu segala hasil praktik klinis saat ini dan juga harus yakin atas makna EBP. Yang kedua adalah ajukan pertanyaan klinis. Setelah perawat mempunyai semangat untuk mencari tahu segala hasil praktik klinis, perawat juga harus selalu berusaha untuk mempertanyakan segala hal, baik yang masuk akal maupun tidak. Pikirkan pemicu-pemicu apa saja yang dapat memicu keadaan dari pasien. Dalam menyusun pertanyaan, perawat dapat menggunakan format picu. B. Populasi pasien yang tertarik. Identifikasikan pasien berdasarkan usia, jenis kelamin, etnis, dan penyakit atau masalah kesehatan pada pasien.
Kemudian I, intervensi yang diminati. Intervensi mana yang bermanfaat untuk digunakan dalam praktik, misalnya pengobatan, uji diagnostik, faktor protagonis, dan lain sebagainya. Kemudian adalah C, perbandingan minat. Apa saja standar perawatan biasa dan intervensi saat ini yang digunakan sekarang dalam praktik. Kemudian O, hasil. Hasil apa yang ingin dicapai atau amati sebagai hasil dari suatu intervensi. Misalnya perubahan perilaku pasien, temuan fisik pada tubuh pasien, dan persepsi dari pasien. Kemudian T, berapa lama waktu yang diperlukan untuk intervensi untuk mencapai hasil, misalnya jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah kualitas hidup dari pasien tersebut. Kemudian yang ketiga adalah cari bukti yang paling relevan. Setelah mengisi pertanyaan dalam formulir PICOT, penelitian dapat mencari bukti-bukti yang relevan di beberapa database dan sumber literatur ilmiah seperti AHRQ, yang mencakup petunjuk klinis dan ringkasan bukti, Medline yang mencakup penelitian di bidang kedokteran, keperawatan, kedokteran gigi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kritis dalam menilai bukti yang Anda kumpulkan. Setelah terkumpul semua bukti-bukti, hal yang harus dilakukan yaitu menganalisa bukti-bukti tersebut, mulai dari mengevaluasi, menentukan nilai-nilai yang penting, kelayakan dan kegunaan bukti untuk melakukan perubahan dalam suatu praktik. Yang kelima adalah mengintegrasikan bukti. Jika dilihat bahwa bukti-bukti yang didapatkan dan memutuskan bahwa bukti-bukti tersebut kuat, maka mulailah untuk mengidentifikasikan bagaimana menggunakan bukti-bukti tersebut dalam praktik. Gunakan bukti yang ditemukan sebagai alasan untuk intervensi yang ingin dicoba. Jika dicoba dan ternyata berhasil, maka dapat memulai untuk merevisi kebijakan tersebut. Kemudian yang keenam adalah evaluasi hasil keputusan praktik atau perubahan dengan menggunakan bukti. Setelah menerapkan bukti-bukti tersebut, maka dapat mengevaluasi hasilnya. Bagaimana hasilnya, seberapa efektif tindakan tersebut, dan lain sebagainya. Bila terjadi perubahan EBP dalam skala yang besar, maka proses mengevaluasi harus lebih formal. Saat mengevaluasi perubahan EBP, tentukan apakah modifikasi dan perubahan tersebut, apakah harus dihentikan ataupun dilanjutkan. Kemudian yang ketujuh adalah berbagi hasil perubahan EBP dengan orang lain. Setelah diterapkan hasil perubahan EBP tersebut, maka penting untuk mengkomunikasikannya bersama-sama dengan pasien untuk menentukan keefektifan intervensi tersebut. Dalam mengambil keputusan klinis berbasis bukti, ada 4 komponen yang menjadi dasar. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bukti dari riset teori berbasis bukti, keahlian klinis, dan opini pimpinan. Yang kedua, bukti dari pengkajian riwayat pasien dan sumber kesehatan lain yang tersedia. Yang ketiga, keahlian klinis. Dan keempat, informasi tentang preferensi dan nilai yang anut oleh pasien. Peran pendidikan terhadap perilaku perawat sangat berperan penting dalam proses EBP, karena dapat memberi pengaruh terhadap pengetahuan, sikap, keterampilan, dan value keperawatan yang bermutu, agar proses EBP yang diberikan kepada pasien dapat berlangsung dengan baik. EBP berdampak positif pada kualitas perawat dan kepuasan kerja di antaranya meningkatkan kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan pasien. Yang kedua, berdampak pada institusi pelayanan, bahkan pasien dan keluarga. Faktor yang mempengaruhi kurangnya perawat dalam mengintegrasikan EBP. Yang pertama, kurangnya pengakuan keperawatan sebagai profesi. Yang kedua, kurangnya insentif untuk IBN. Yang ketiga, ketersediaan bukti yang terbatas. Lalu yang keempat, dunia akademis dan praktik klinis yang terpisah. Yang kelima, kompetensi dalam aplikasi EBP yang tidak mudah, sehingga dibutuhkan pengetahuan yang cukup. Yang keenam, perawatan perawat, dan yang ketujuh adalah pendidikan perawat. Dalam melakukan proses EBP, tentu saja terdapat kelebihan dan kelemahan dalam EBP tersebut. Kelebihan yang pertama dari EBP adalah EBP dapat memberikan pelayanan yang terbaik.
Karena dengan melakukan EBP ini akan tercapai asuhan keperawatan yang sempurna, karena telah didasarkan oleh berbagai bukti-bukti yang konkret, sehingga saat melakukan intervensi, perawatan yang dilakukan efektif. Kelebihan yang kedua adalah menggunakan sumber daya dan upaya yang terbaik. Hal ini dikarenakan bukti yang dikumpulkan menjadi standar untuk melakukan intervensi selanjutnya. Kelebihan yang ketiga yaitu memperbaiki sistem pelayanan kesehatan dan yang terakhir meningkatkan kepuasan pasien. Sedangkan kelemahan dari EBP itu sendiri adalah keterampilan perawat dalam mengintegrasikan EBP masih kurang dan EBP dapat membatasi autonomi profesional. Inilah referensi yang kami gunakan dalam membuat presentasi melalui PPT ini. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.